Hello guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Rian Persetia, berasal dari 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Sungai Tarap. Saya akan mempresentasikan tugas fisika saya yang dibimbing oleh guru Bu Putri Angela. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda. Oke, langsung saja, let's go. Oke, KD yang akan saya bahas yaitu KD 3.10, menerapkan konsep dan gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Indikatornya yaitu 1. Gelombang bunyi dan karakteristiknya. 2. Resonansi pada senar. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah sesuatu getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari suatu tempat ke tempat lain. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang dalam perambatan seperti gelombang longitudinal. Karakteristik bunyi. Yang pertama yaitu amplitudo, adalah keras lembutnya suara. Frekuensi, tinggi rendahnya suara. Nada, bunyi yang frekuensinya teratur. Desa, bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Warna bunyi, bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda. Dan dentum adalah bunyi yang amplitudonya sangat besar dan terdengar mendadak. Klasifikasi gelombang bunyi. Yang pertama, infrasonik. Frekuensinya kurang 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Yang kedua yaitu audiosonik. Frekuensinya 20.000 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini didengar oleh manusia. 3. Ultrasonik. Frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Cara menghitung cepat rambat bunyi. Nilai kecepatan gelombang bunyi bervariasi, tergantung dari medium rambatnya. Secara umum, cara menghitung cepat rambat bunyi adalah dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T. Keterangannya yaitu V cepat rambat bunyi, yang satuannya meter per sekon. S jarak tempuh, yang satuannya meter. T waktu, yang satuannya sekon. Cepat rambat bunyi melalui zat padat. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat. Contoh medium rambat zat yaitu aluminium, baja, kaca, dan lain-lain. Dengan menggunakan rumus V sama dengan akar E per Rho. Keterangannya yaitu V cepat rambat bunyi, yang satunya meter per sekon. E modulus Young, Newton meter kuadrat. Rho massa jenis, kilogram per meter kubik. Modulus Young merupakan ukuran kekakuan suatu bahan zat padat. Nilai modulus Young zat padat berbeda-beda. Contohnya dapat dilihat pada tabel di bawah. Cara rambat bunyi melalui zat cair. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat cair. Medium zat cair dapat berupa air, raksa, helium cair, dan lain-lain. Dengan menggunakan rumus V sama dengan akar B per Rho. Keterangannya yaitu V cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon. B modulus volt, satuannya Newton per meter kuadrat. Rho massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Modulus volt adalah kecenderungan suatu benda untuk melakukan perubahan bentuk ke segala arah ketika diberi suatu tegangan ke segala arah. Cara rambat bunyi melalui gas. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui medium udara atau gas dengan menggunakan rumus V sama dengan akar gamma kali P per Rho. Keterangannya V cepat rambat bunyi, gamma sama dengan konstanta Laplace, R adalah konstanta gas umum, T adalah suhu gas, M adalah massa molekul reaktif gas. Konstanta Laplace merupakan perbandingan antara kapasitas gas pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor pada
volume tetap. Konstanta Laplace digunakan untuk gas monoatomik dan gas diatomik. Sifat-sifat gelombang bunyi. Pertama, dapat dipantulkan, berarti gelombang yang dipantulkan dan menjadi bunyi akan terjadi bila bunyi tersebut mengenai permukaan benda yang keras, seperti permukaan dinding, batu, semen, besi, kayu, dan lain-lain. Yang kedua, dapat dibiaskan. Terjadinya pembiasan atau refraksi karena adanya pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda, contoh air atau benang. Yang ketiga, dapat dipadukan. Contohnya, ada 2 atau 3 macam bunyi yang menghasilkan suatu campuran bunyi yang lebih indah. Contohnya, dalam pertunjukan orkestra, di mana ada beberapa alat musik yang dimainkan bersamaan untuk menciptakan harmoni nada. Yang keempat, dapat dilenturkan atau difraksi. Difraksi merupakan peristiwa pelunturan gelombang bunyi ketika melewati suatu celah sempit. Efek Doppler. Efek Doppler merupakan peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Rumus untuk efek Doppler dapat dilihat pada gambar. Keterangannya yaitu V cepat rambat bunyi di udara, Vp kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber bunyi, Vs frekuensi sumber bunyi. Pelayangan gelombang adalah interferensi dua bunyi beramplitudo sama namun berbeda frekuensi sedikit. Frekuensi layangan dapat dihitung menggunakan rumus delta frekuensi sama dengan frekuensi 1 kurang frekuensi 2. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sonar. Sonar menembakkan gelombang suara ultrasonik pada frekuensi 20.000 kHz hingga 100 kHz. Penggunaan sonar banyak dipakai untuk mengukur kedalaman air. Yang kedua, ultrasonografi atau USG. Frekuensi yang digunakan bersekitar 1 million Hz hingga 10 million Hz. 1 million Hz sama dengan 1 juta Hz. USG digunakan untuk melihat fase-fase pertumbuhan bayi pada kandungan ataupun untuk melihat tumor pada bagian tubuh. Jarak antar dua tempat dengan bunyi pantul dapat dinotasikan sebagai S sama dengan V kali delta per 2. Keterangannya, delta sama dengan waktu tempuh gelombang bunyi sejak ditembak hingga diterima. Pengertian senar. Senar atau dawai adalah benang dengan ketebalan dan bahan tertentu yang dapat menghasilkan bunyi ketika digetarkan. Sumber bunyi. Yang pertama, dawai atau senar. Seperti kita lihat pada gambar ini, dawai atau senar dapat berbeda-beda getarannya. Getaran tersebut yang akan menghasilkan bunyi. Frekuensi nada senar. Frekuensi ini terjadi ketika dawai bergerak tetapi kedua ujung dawai yang terikat tidak bergerak bebas. Rumus nada senar yaitu dapat kita lihat pada gambar ini. Frekuensi nada pada senar. Gelombang pada senar atau dawai. Frekuensi nada pada senar itu berbeda-beda. Dapat kita lihat pada tabel ini. Bagaimana persamaan efek Doppler? Perubahan frekuensi dituliskan seperti ini dengan keterangan Fp sama dengan frekuensi pendengar, Vp sama dengan kecepatan pendengar, Vm sama dengan kecepatan medium, Fs sama dengan frekuensi sumber, Vf sama dengan kecepatan bunyi, V sama dengan kecepatan rambat bunyi di udara. Jika Vm sama dengan 0, maka persamaan delta disudutkan menjadi seperti gambar di bawah ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.